sekali lagi lebih semangat ya adik-adik ya. Apa kabarnya minggu ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, senang sekali kita bertemu kembali hari ini di ibadah sekolah minggu. Semoga adik-adik sehat selalu dan mama papa juga ya. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, yang perlu dipersiapkan yang paling pertama adalah, yang terpenting adalah hati kita. Karena kita akan memulai ibadah kita harus penuh dengan ucapan syukur untuk memulai ibadah kita. Yang kedua kita harus menyiapkan Alkitab kita untuk kita membaca firman ya adik-adik. Yang ketiga, yang itu adalah baju kita harus rapi. Memuji Tuhan kita juga harus rapi adik-adik, pakaiannya harus rapi seperti kakak. Yang keempat adalah persembahan kita. Jangan dilipat ya adik-adik ya, jangan dikucil-kucil, tapi harus yang rapi untuk persembahan ke Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Terbit Matahari dan Happy Ya Ya Ya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita menggunakan gerakan yang semangat ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuk, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Happy ya ya ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya
gemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata, bahwasanya Kau serta kami selamanya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita membaca hukum Taurat, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 169 ayat 1 dan 3, Oh si Panguluap. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Oh si Panguluap, sai kokot maawon, sayunang mandang-dang, hosian rohakot, rosi pangulurut ibu, main maaf anakku dohot muda mi buria, iya songon hapas po, iya tutu, iya tutu, dohot muda mi buria, iya songon hapas po. Ayat 3. Togumarohako, sai tai tiao tuhong, ailah kami tokong, naing tiru aku dong, rosi pangulurut ibu, main maaf anakmu dohot muda mi buriau, iya songon hapas mau, iya tutu, iya tutu, dohot muda mi buriau, iya songon hapas mau. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yaitu hukum Tuhan yang kelima dan maksudnya. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku,
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Berkati kami anak-anakmu. Kami mengakui bahwa kami telah mencoba untuk bersembunyi darimu, karena kami telah melakukan kesalahan. Kami telah hidup untuk diri kami sendiri, sering mencaci, memukul maupun membuli orang lain, dan tidak patuh pada orang tua. Ya Tuhan, dalam belas kasihan-Mu yang besar, ampunilah dosa kami dan besarkanlah kami dari dosa-dosa kami, dapat memilih kehendak-Mu dan mematuhi perintah-Mu. Terimalah Tuhan permintaan kami ini. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita membacakan epistel, mari kita bernyanyi Roti dan Mentega. Yuk Kak Dorina, yuk Kak. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Aku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju, dan bila kau sedih, aku akan datang memelukmu dengan kasih. Oh, 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 kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Aku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju, dan bila kau sedih, aku akan datang memelukmu dengan kasih. Oh, 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 kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu kita diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya.
Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kembali kita mengangkat satu lagu pujian dari buku ND nomor 36 ayat 1 dan 3, Yesus Kristus Ido Raja. Yesus Kristus Ido Raja, Pina bangkit ni amanah, manggonggomi sasude, manggonggomi sasude, jalana sahajol mau, uibana doma Tuhan, parhato potonabe, parhato potonabe. Ayat 3 adik-adik. Aka suruh-suruhana, kumali yang abang sana, pasangapon rajai, pasangapon rajai, nabi injang maruasu, haraja ona ditano, manguloi patik nai, manguloi patik nai, manguloi patik nai, manguloi patik nai. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ya adik-adik, kita saat ini akan mendengarkan pengumuman yang pertama, yaitu adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 19 Juli sampai dengan hari ini 25 Juli. Kakak dan semua kakak abang guru sekolah minggu beserta majelis mengucapkan selamat ulang tahun, selalu sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, yaitu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya adik-adik, PHBS ini mencakup 5M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima membatasi mobilitas. Ya adik-adik, kalau tidak penting-penting banget, jangan keluar rumah ya, biar tetap sehat. Pengumuman yang ketiga, ya adik-adik dan para orang tua kami, terima kasih atas persembahannya yang telah diberikan. Berikut laporan keuangan minggu ini. Terima kasih kepada orang tua dan adik-adik yang telah memberikan persembahannya saat ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang keempat, yaitu adik-adik kalau ibadah difoto ya, lalu kirimkan ke WhatsApp grup orang tua dan kirimkan ke Instagram sekolah minggu. Ya adik-adik, sekian dari kakak. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita bernyanyi sebelum mendengarkan khotbah. Bernyanyi dengan judul Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon ngalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup rukun selamanya. Mari nyanyikan sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya
di embun di bukit Hermon, ngalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup rukun selamanya, serta memberikan anugerah hidup rukun selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara pikiran adik-adik di dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3, beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubah, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam rukun berarti hidup di dalam damai. Lawan damai apa adik-adik? Ada yang tahu? Kalau hidup rukun berarti hidup damai. Lalu kalau lawan kata damai adalah ribut. Siapa di sini yang mau hidup damai? Di sini ada yang mau hidupnya ribut? Tidak ada adik-adik. Semua menginginkan hidup di dalam kerukunan, di dalam kedamaian. Tapi masalahnya adik-adik, damai atau rukun itu dia tidak terjadi dengan sendirinya. Dia tidak salah bim, lalu tiba-tiba terjadi damai. Tidak adik-adik. Tetapi damai itu bisa terjadi ketika kita punya kerinduan, niat untuk membawa rasa damai, untuk mempersatukan, bukan mencerai-berai, bukan pertikaian, bukan perpecahan, perkelahian, pertengkaran, tetapi kita memang sungguh-sungguh ingin hidup bersama-sama. Dengan kata lain, rukun perdamaian itu bisa terjadi ketika satu dengan yang lainnya betul-betul mengusahakannya. Niatnya itu adalah hidup di dalam persatuan. Nah, namun
persatuan itu bisa terjadi bukan berarti lalu semua itu harus sama. Persatuan itu terjadi bukan lalu kita memaksakan semua itu sesuai dengan kemauan kita. Artinya, walaupun kita satu dengan yang lainnya berbeda, tetapi kita punya satu panggilan, satu misi untuk menyatakan damai. Amang kasih contoh. Seandainya kalau tubuh ini semuanya itu adalah mata. Aneh kan adik-adik? Tetapi tubuh ini ada tangannya, ada kakinya, ada telinga, ada mata, ada hidung. Dia berbeda-beda, tetapi semuanya bisa hidup dalam persatuan. Karena punya satu misi, satu panggilan bersama. Nah, kalau begitu, yang menjadi masalah adalah apakah kita yang ingin hidup rukun itu, hidup damai itu, tapi yang saya lakukan, yang saya ucapkan membawa damai, membawa persatuan, atau justru ucapan kita penuh dengan kata memaki. Perbuatan kita justru menimbulkan perkelahian. Justru yang kita tebarkan, yang kita sampaikan adalah perkelahian, kebencian, perpecahan, saling mengejek. Itu bukan hidup di dalam damai dan kerukunan. Tetapi jika kita ingin hidup di dalam damai, maka yang kita tebarkan juga, yang kita sampaikan juga adalah hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kerukunan. Nah, walaupun kita bertetangga dengan orang yang berbeda, walaupun dia latar belakangnya, asal usulnya berbeda, firman Tuhan mengajari kita agar kita hidup dalam kerukunan, bersama-sama menyatakan niat untuk mau hidup bersama. Jadi Amang ulangi, bukan semuanya itu harus sama. Ya, ibarat tubuh tadi, kalau tubuh ini kalau semuanya mata kan pasti aneh. Tetapi kerukunan itu terjadi justru karena ada perbedaan. Justru di dalamnya itu ada berbagai atau variasi untuk bersama-sama hidup di dalam kerukunan. Yang kedua adik-adik, jangankan dulu dengan agama-agama yang lain. Jangankan dulu dengan orang yang di luar kita. Amang mau tanya, apakah kita juga memiliki kesungguhan untuk hidup di dalam damai di dalam keluarga kita? Di sini siapa yang
suka ribut dengan adiknya? Wah, siapa yang suka berkelahi dengan adiknya? Wah, saat ini, mulai hari ini, kita menginginkan bagaimana supaya damai itu terjadi, maka mulailah kita sendiri yang membawa damai. Kalau ribut 1-2 kali, memang itu pasti terjadi adik-adik. Tapi kalau ributnya setiap hari, waduh, damainya dia tidak ada di sana. Lalu kemana? Dia pergi. Namun kita ingin bahwa sukacita itu kita hadirkan di dalam keluarga kita sendiri. Baru kita bisa juga hidup damai, hidup rukun dengan orang-orang sekitar kita. Jangan pernah mengejek karena agamanya berbeda. Jangan pernah mengejek karena asal-usulnya berbeda. Tetapi hidup rukun, damai itu terjadi justru karena kita berbeda-beda. Namun kita mampu bersama-sama bermain, bersama-sama bersukacita karena kita membutuhkan orang lain. Dan kita juga harus menolong orang lain. Jadi bukan berarti kalau dia berbeda kita tidak mau tolong. Itu salah adik-adik. Dan firman Tuhan mengingatkan ketika terjadi damai, ketika terjadi kerukunan, maka di sana berkat akan dicurahkan. Firman Tuhan mengibaratkan seperti minyak dari Harun ke leher jubahnya. Minyak itu sebagai simbol keharuman, kesegaran, urapan. Jadi dulu kalau imam itu diurapi dengan minyak, dan Harun adalah seorang imam. Berarti terjadi rasa damai, maka kita sedang menebarkan, kita sedang menularkan keharuman, kesegaran. Dan kalau minyak itu dicium oleh orang lain, dihirup, aromanya menyenangkan. Tapi kalau perkelahian kira-kira senang atau tidak? Tidak. Bagaimana caranya Amang Pendeta? Minimal 1, jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan melecehkan teman kita. Kalaupun dia berbeda, walaupun sukunya berbeda, agamanya berbeda, jangan karena itu kita meledek dia, kita menjauhi dia. Tidak boleh adik-adik. Tetapi kita tetap mau bersahabat dengannya. Kita mau tetap berbagi, hidup rukun, hidup damai, karena di dalamnya ada rasa berbagi. Yang kedua, firman Tuhan juga memperlihatkan bahwa ketika terjadi perdamaian, kerukunan, persatuan, maka ibarat ayat 3 seperti embun. Apa itu embun? Bahkan dikatakan embun dari gunung Hermon
ke Gunung Sion. Kita tahu ya adik-adik, embun di pagi hari. Wah, kalau kita melihat embun itu menjadi tanda seperti tadi, kesegaran ilahi. Embun juga menjadi simbol kesuburan. Kalau dari Gunung Hermon itu dari Israel utara sampai ke Sion itu Israel selatan. Artinya berkat Tuhan itu melimpah kalau terjadi kerukunan dan perdamaian. Dan begitu juga ketika kita hidup dalam rasa rukun, maka hati kita melimpah dengan rasa syukur, berkat. Kita menyatakan perdamaian. Karena adik-adik, saat ini banyak sekali yang sedang membangun isu-isu kebencian, hoax, ya kan adik-adik? Sedang membangun tembok-tembok pemisah karena dia Kristen, karena dia agamanya A, sukunya B. Jadi justru terjadi perselisihan, terjadi berbagai kebencian. Sebagai anak-anak Tuhan, kita justru membangun perdamaian. Jangan mau kita dengarkan, jangan mau kita ikuti kalau orang menyebarkan kebencian. Apalagi di media sosial sekarang, berbagai hoax untuk menyebarkan berbagai kedengkian, fitnah. Tapi anak Tuhan pasti yang dia lakukan adalah kedamaian. Firman Tuhan menguatkan kita dan tunjukkan itu minimal dalam keluarga kita, adik kita, bahwa kita hidup di dalam kerukunan. Amin. Ya adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita baca sekali lagi ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang membimbing kami, mendidik kami untuk hidup di dalam perdamaian kerukunan. Kami ingin Tuhan menjadi pemersatu, menyatakan kasih Tuhan. Oleh sebab itu berkati adik-adik, anak-anakmu sekolah minggu, biarlah Tuhan yang kami tebarkan, yang kami sebarkan adalah kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Jauhi kami Tuhan dari pertikaian, kebencian, perseteruan. Tetapi bimbing kami menjadi alat Tuhan, terlebih dalam keluarga kami masing-masing, menghadirkan kedamaian. Ya Allah, Kau berkati anak-anak-Mu, berikan kesehatan, Engkau menjaga mereka, melindungi segala aktivitas mereka. Begitu juga orang tua kami Tuhan, Engkau yang menuntun, memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan memberkati segala pekerjaan sehingga kami boleh hidup di dalam rasa syukur untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa bagi sahabat kami, saudara kami yang berduka cita
Tuhan, Engkau berikan kekuatan penghiburan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan saudara-saudara kami. Engkau memberikan yang terbaik dan juga Engkau mencukupkan kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami semua kekuatan menjalani kehidupan kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berikan kami kesadaran untuk menjaga diri, terlebih untuk tunduk kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita ulang sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita minggu ini sudah beribadah. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Semoga adik-adik selalu sehat dan kita bisa berkumpul kembali minggu depan. Dah, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.